zaman sekarang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dan saya sendiri Nur Alisa. Dan saya Irkai Nur Rahmawati. Dan saya Dano Ringkai. Dan saya Miki. Ki Hajar Dewantara itu siapa ya? Dan pendidikan pada zaman Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Aku nggak tahu, kamu nggak tahu, kita semua nggak tau. Yuk, simak video berikut. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suewardi Suejaningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Nah, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pendiri pendidikan nasional Indonesia dan juga sebagai pahlawan nasional. Nah, di mana juga Ki Hajar Dewantara itu memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci membebaskan dari segala bangsa penjajahan dan kemiskinan. Salah satu konsep pendidikan yang diusungnya adalah Tuturi Handayani, yang berarti mengajar adalah belajar. Teman-teman, konsep ini menekankan pentingnya hubungan saling belajar antara guru dan murid. Nah, lalu pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang terjangkau dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Siswa menjadi cikal bakal pendidikan nasional di Indonesia dan menjadi inspirasi lagi bagi pendidikan di masa kini. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia aktif dalam gerakan nasionalis dan menjadi anggota BPUPKI, biasa disebut Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas menyusun dasar negara Indonesia. Pengaruh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia masih terasa hingga saat ini. Ia dihormati sebagai salah satu tokoh pendidik terbesar di Indonesia dan pemikirannya tentang pendidikan masih relevan dalam konteks pendidikan modern. Banyak sekolah dan institusi pendidikan di Indonesia yang mengambil nama Ki Hajar Dewantara sebagai penghormatan terhadap jasanya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Lalu perbedaannya dengan pendidikan zaman sekarang itu apa? Mari kita simak video selanjutnya. Pendidikan zaman sekarang mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang signifikan. Selanjutnya, beberapa aspek penting dalam pendidikan zaman sekarang. Yang pertama, teknologi dalam pendidikan. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam pendidikan. Penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan smartphone telah memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas dan interaktif. Selain itu, teknologi juga digunakan dalam pembelajaran online dan pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya ada kurikulum yang berfokus pada keterampilan abad ke-21. Kurikulum pendidikan saat ini cenderung lebih berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan memecah masalah. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran berbasis proyek semakin populer dalam pendidikan zaman sekarang. Metode ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam konteks yang relevan. Selanjutnya ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menjadi fokus penting dalam pendidikan zaman sekarang.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua siswa termasuk mereka yang berkebutuhan khusus mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan dan kesempatan belajar yang sama. Pembelajaran seumur hidup, pendidikan zaman sekarang mengakui pentingnya pembelajaran seumur hidup. Pendidikan tidak lagi terbatas pada masa sekolah atau perguruan tinggi, tetapi dianggap sebagai proses yang berkelanjutan sepanjang hidup. Individu diharapkan terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka sepanjang hidup mereka. Selanjutnya, pendidikan multikultural. Dalam era globalisasi, pendidikan multikultural menjadi penting. Pendidikan zaman sekarang berupaya untuk menghargai dan menghormati keragaman budaya, agama, dan latar belakang siswa. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghormati. Selanjutnya, evaluasi berbasis kompetensi. Pendekatan evaluasi dalam pendidikan juga mengalami perubahan. Evaluasi berbasis kompetensi lebih ditekankan di mana siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menguasai keterampilan dan pengetahuan yang relevan, bukan hanya berdasarkan tes dan nilai. Akademik tradisional pendidikan zaman sekarang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang berpikiran kritis, kreatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Baiklah teman-teman, mari kita simak pendapat dosen mengenai pendidikan zaman sekarang dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kami sudah bersama Ibu Siti Armida. Di sini kami akan menanyakan bagaimana pendapat beliau mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pendidikan zaman sekarang. Seperti apa? Pendidikan dan lain sebagainya kemajuan zaman. Tetapi mengapa kemunduran moral ini apa? Apakah pendidikan itu tidak terbanding lurus dengan kemajuan moral atau bagaimana? Padahal seharusnya kalau kita pendidikan kalau kita bermanfaat kalau kita berkaca pada pendidikan kita dulu dan berpatokan pada pendidikan yang sekolah kita yang bermanfaat, harusnya pendidikan ini berbanding lurus dengan kemajuan moral juga. Kita ketahui bersama bahwa kiblat pendidikan kita di Indonesia ini kan berawal mula dari pendidikan yang dicetus oleh Ki Hajar Dewantara. Arso Singkolodo, Nabi Manungkaso, jadi dia yang di depan itu memberi teladan, yang di tengah itu ya Arso Singkolodo, yang di depan itu memberi teladan, King Madio Manungkaso, yang di tengah itu memberi motivasi, Kuturi Handayani, yang di belakang itu harusnya memberi dorongan. Jadi bahkan pada pendidikan kita ya berkaca dari Hajar Dewantara, yaitu Kuturi Handayani, gitu ya. Harusnya sih mengalami perkembangan ya, sekali lagi juga dikawali kalau bisa menanyakan bagaimana pendidikan Indonesia semakin maju ya, semakin maju
itu hal ini dibuktikan dengan berkembangnya salah satunya ya itu pengetahuan dan teknologi ya. Banyak generasi muda di Indonesia itu luar biasa sekali menciptakan karya-karya yang apa namanya yang luar biasa ya. Contohnya sudah menciptakan apa namanya robot-robot yang apa namanya bisa berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan. Namun tentu saja kemajuan ilmu pengetahuan itu harusnya berbanding lurus dengan kemajuan teknologi. Katakan demikian. Tapi katakan demikian karena banyak orang yang pandai cerdas kita tapi salah menggunakan kepandaian dan